welcome to my channel. Halo, assalamualaikum semua. Kembali lagi di Mare Channel. Kali ini kita akan belajar mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya yaitu dengan mengubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100 atau seterusnya. Kemudian tuliskan desimalnya. Contoh 3/5. 3/5 ini penyebutnya 5. Sedangkan untuk menjadi desimal harus berpenyebut 10 atau 100 atau seterusnya. Maka kita jadikan berpenyebut 10 dengan cara mengalikan dengan 2. 3/5 kita kalikan dengan 2 semua. 3 kali 2 6, per 5 kali 2 10. 6/10 desimalnya 0,6. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100 atau seterusnya. Kemudian sederhanakan. Contoh 0,4 sama dengan di belakang koma itu ada satu angka, maka penyebutnya per 10. Jadi 0,4 sama dengan 4/10. 4/10 kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita bagi dengan 2. Maka didapat hasil akhir yaitu 2/5. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya dengan mengubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian tuliskan dalam bentuk persen. Contoh 2/5. Penyebutnya 5, kita jadikan per 100, maka kita kalikan dengan 20. 2/5 dikalikan dengan 20 semua. 2 dikalikan 20, 40, per 5 dikalikan 20, 100. Maka didapat 40%. Lanjut yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan. Contoh 25% itu 25/100. Kemudian kita sederhanakan. Kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Per 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka pecahan sederhananya yaitu 1/4. Kita ke latihan soal. Nomor 1. Tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Yang A 7/20, yang B 8/25. Kita mulai dari yang A 7/20. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal itu syaratnya berpenyebut per 10, per 100, dan seterusnya. 7/20 ini penyebutnya kan 20. 20 ini di atas 10, maka kita jadikan per 100 saja. 20 dikalikan berapa? Hasilnya 100. 20 ini kita kalikan dengan 5 agar hasilnya 100. Kita kalikan dengan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. Sekarang kita hitung hasilnya. 7 dikalikan 5, 35, per 20 dikalikan 5, 100. Ini sudah berpenyebut 100 ya. Langsung saja kita bagi. 35 kita bagi dengan 100. 35 dibagi 100 tidak bisa ya, kita tulis 0. 0 dikali 100 0. Kita kurangkan. 35 dikurangi 0 35. 35 dibagi 100 masih tidak bisa ya. Kita kasih koma. Kemudian ini kita kasih 0.
350 dibagi 100 hasilnya 3, 3 kali 100 hasilnya 300. 350 dikurangi 300 hasilnya 50, 50 dibagi 100 tidak bisa. Ini sudah ada komanya ya, maka kita tambahin 0, 500 dibagi 100, 5. Ini sudah 0 ya, hasilnya 0,35. Atau bisa juga menggunakan cara lebih cepat. Ini kan penyebutnya per 100. Kalau penyebutnya per 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Kalau penyebutnya per 10, maka di belakang koma ada 1 angka. Ini 35 dibagi 100 hasilnya 0,35. Jadi bentuk desimal dari pecahan 7/20 yaitu 0,35. Lanjut yang B, 8/25. Kita jadikan penyebutnya per 100. 25 ini kita kalikan berapa hasilnya 100? 25 kita kalikan dengan 4 ya. 25 kita kalikan dengan 4, maka pembilangnya 8 juga kita kalikan dengan 4. Kita kalikan 8 dikalikan dengan 4, hasilnya 32. Per 25 dikalikan 4, hasilnya 100. Ini kan sudah berpenyebut 100 ya. Langsung saja kita jadikan desimal yaitu 0,32 ya. Di belakang koma ada 2 angka karena penyebutnya per 100. Atau bisa juga menggunakan cara ini ya, porogabit kita bagi 32 dibagi dengan 100. Jadi 8/25 itu desimalnya 0,32. Lanjut nomor 2, tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal di bawah. Yang A 0,8, yang B 0,45. Ini soalnya kebalikan dari nomor 1. Kalau nomor 1 dari pecahan biasa menjadi desimal, kalau yang ini pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita mulai dari yang A, 0,8. Kita lihat di belakang koma itu ada 1 angka. Kalau ada 1 angka itu, maka per 10. Kalau 2 angka per 100. 0,8 ini kan 1 angka ya di belakang koma, maka 8/10. 8/10 ini kita sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. 8 dibagi dengan 2. Hasilnya 4 ya. Per 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. 4/5 ini sudah paling sederhana ya karena tidak bisa dibagi lagi. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,8 yaitu 4/5. Lanjut yang B, 0,45. Kita lihat di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka maka berpenyebut 100. Kita tulis ini 45 per 100. 45 per 100 kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita bagi dengan berapa? Kita coba bagi dengan 5. 45 dibagi dengan 5 hasilnya 9. Per 100 dibagi dengan 5 hasilnya 20. 9/20 bisa dibagi lagi tidak? 9/20 ini sudah tidak bisa dibagi ya. Kalau sudah tidak bisa dibagi maka ini bentuk yang paling sederhana. Maka 0,45 itu pecahan biasanya yaitu 9/20.
Lanjut nomor 3, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Yang A 11/20, yang B 8/25. Yang A 11/20. Mulai dari yang A 11/20. Kita tahu bahwa persen itu artinya per 100. 11/20 kita jadikan per 100. 20 ini kita kalikan dengan berapa? Hasilnya 100. Kita kalikan dengan 5. Kalau 20 dikalikan dengan 5, maka 11 juga dikalikan dengan 5. Baru kita hitung. 11 dikalikan 5, hasilnya 55. Per 20 dikalikan 5, hasilnya 100. Ini sudah per 100 ya. Maka langsung kita jadikan persen, yaitu 55%. Jadi 11/20 itu 55%. Lanjut yang B 8/25. Ini penyebutnya kan per 25 ya. Kita jadikan per 100. 25 kita kalikan berapa? Hasilnya 100. 25 kita kalikan dengan 4. Kalau 25 dikalikan dengan 4, maka 8 juga dikalikan dengan 4. Baru kita hitung. 8 dikalikan 4, hasilnya 32. Per 25 dikalikan 4, hasilnya 100. Ini sudah per 100 ya, langsung kita jadikan persen. Hasilnya 32%. Jadi 8/25 itu 32%. Lanjut yang keempat, tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen di bawah. Yang A 65%, yang B 72%. Kita mulai dari yang A 65%. Kita tahu bahwa persen itu artinya per 100. Kita harus mengubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. 65% artinya 65/100. 65/100 ini kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5. Sekarang kita hitung 65 dibagi dengan 5 berapa? 65 dibagi dengan 5 hasilnya 13. Per 100 dibagi 5 hasilnya 20. 13/20 ini masih bisa dibagi atau tidak? Sudah tidak bisa dibagi ya. Kalau sudah tidak bisa dibagi, maka itu pecahan yang paling sederhana. Jadi ini hasil akhirnya 13/20. Jadi 65% itu pecahan biasanya yaitu 13/20. Lanjut yang B 72%. 72% itu artinya 72/100. 72/100 kita sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4. 72 dibagi dengan 4 berapa? Hasilnya yaitu 18. Per 100 dibagi 4 hasilnya 25. 18/25 bisa dibagi atau tidak? Kalau 18 itu bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3. Tetapi kalau 25 ini tidak bisa dibagi dengan 2 dan 3. Maka 18/25 ini sudah paling sederhana ya.
karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Maka 72% itu pecahan biasanya yaitu 18/25.